talkshow sesi pertama bersama Bapak Muhammad Sofwan Effendi. Beliau sudah ada sepertinya di ruang Zoom meeting. Boleh minta operator untuk dibantu Sudah hadir, Bu. Oke. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di Communication Day 2021. Sesi kali ini diskusinya adalah tentang literasi digital sebagai penguat program Kampus Merdeka. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat ya Pak. Oke. Saya perkenalkan dulu pertama kali, saya akan memperkenalkan Pak Sofwan ke mahasiswa saya, boleh ya Pak ya? Mohon izin. Dengan senang hati. Ya, anak-anakku sekalian yang sudah hadir di layar Zoom kita pada siang hari ini adalah Bapak Muhammad Sofwan Effendi. Beliau lahir di Cirebon 3 April 1964 dan saat ini tengah menjabat sebagai Direktur Sumber Daya di Dendikti Kemendikbudristek sejak tahun 2020 hingga sekarang. Beliau sebelumnya bertugas di Kementerian Keuangan sebagai Direktur Dana Rehabilitas Fasilitas Pendidikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kemudian beliau juga menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di Kementerian Keuangan tahun 2017 hingga 2020 dan kemudian menjabat sebagai Direktur Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi di Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 hingga 2020 sampai akhirnya menjabat sebagai PLT Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti tahun pada tanggal 2 Januari sampai dengan 2 April 2020. Begitu Bapak? Kita kayak Pak ya? Cukup. Oke. Ya. Pak, pertanyaan pertama di sesi diskusi kita hari ini Pak, era pandemi memaksa kita melakukan transformasi digital yang sangat besar dan tidak terkecuali juga pada dunia pendidikan. Bagaimana sebenarnya kemudian kementerian menyikapi ini dan menerapkan program literasi digital di kampus yang kira-kira akan mendukung program Kampus Merdeka yang sudah dicanangkan sebelumnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Kampus Merdeka untuk kita semua, terutama Sivitas Akademika dan wabil khusus mahasiswa Universitas Salih Oleo yang saya cintai dan teman-teman semua, teman dosen. Pertama, program ini baru lahir 2 tahun. Tepatnya sejak 2019 akhir, ya. Berarti 2 tahun kurang ya. Kenapa Kampus Merdeka lahir? Alasan utama adalah merespon apa? Merespon konektivitas antara dunia akademik dengan dunia kerja. Dunia kerja bisa bermakna dunia profesi, bisa bermakna masyarakat, bisa bermakna dunia di luar kampus. Jadi tidak semata-mata harus bekerja di industri, tapi menciptakan pekerjaan itu jauh juga lebih penting. Nah, salah satu tantangan utama yang kita hadapi, kita namakan megatrend. Megatrend itu tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan demografi, tantangan geografi, di mana batas-batas negara itu tidak ditentukan lagi oleh batas, tetapi lintas dengan menggunakan media online, media elektronik, media digital. Nah, merespon itu lahirlah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Supaya apa? Supaya mahasiswa yang mengambil prodi tertentu boleh mengambil prodi lain sesuai dengan passion-nya. Nah, sesuai dengan passion-nya, anak ekonomi boleh ngambil IT, anak matematik boleh juga ngambil ekonomi. Berapa lama? 3 semester maksimal. Nah, tuntutan hari ini adalah diperjelas lagi dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kita dibatasi secara ruang, secara gerak, oleh kehadiran secara fisik. Satu-satunya jalan adalah bagaimana kita menguasai teknologi digital. Dari mulai yang sangat sederhana sampai dengan yang rumit. Nah, program kementerian adalah mendorong para mahasiswa menguasai itu. Menguasai. Aksesnya bagaimana? Aksesnya diberikan akses internet. Tetapi kan tidak cukup hanya berikan akses internet tanpa harus menguasai. Ada sejumlah mahasiswa, jumlahnya ribuan ya, saya bilang sebagian itu jumlahnya ribuan karena mahasiswa kita jutaan. Diberi kesempatan untuk memperdalam digital content misalnya. Literasi digital dalam artian yang profesional. Dibukalah program magang. Salah satu bentuk dari 8
kebijakan kampus merdeka yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar kampus. Di dalam program magang dan studi independen itu, teman-teman mahasiswa boleh memilih literasi digital, digital content, digital creator, termasuk apapun yang bermakna kewirausahaan. Sehingga mereka menguasai tuntutan dunia di luar kampus, sehingga mereka belajar berenang di pinggiran dulu nih sekarang. Mungkin kan baru 3 semester kan di pinggiran. Kenapa? Karena ke depan setelah mereka lulus itu berenangnya di laut bebas. Jadi bagaimana mereka bisa merasakan asinnya laut karena tidak pernah menyentuh air laut. Itu kira-kira dari beberapa program didorong, memang diciptakan, bahkan mendorong para mahasiswa untuk lebih berkreasi di luar kampus dengan memberikan hak 3 semester. Dan ini diatur di peraturan Mendikbudristek supaya apa? Supaya diakui. Kalau hanya dihimbau, nanti prodi tidak mengakui, tidak ada konversi SKS-nya kalau hanya dihimbau kepada para rektor. Sehingga keluar peraturan menteri yang mewajibkan prodi mengakui apabila hak itu dipakai oleh mahasiswa. Tapi sekali lagi ini bukan kewajiban bagi mahasiswa, hak bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mengambil haknya 3 semester, minimal 1 semester di luar prodi, maksimal 2 semester di luar kampus, itu dikonversi menjadi SKS. Sehingga dia tidak perlu lagi itu harus mengulang mata kuliah yang ditinggalkan selama dia magang misalnya. Begitu kira-kira. Ibu. Baik, Bapak. Dari yang saya dengar penjelasan Bapak barusan, berarti literasi digital kampus ini adalah program yang dicanangkan setelah Kampus Merdeka dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Kampus Merdeka itu sendiri. Lalu Pak, kami di sini di wilayah Indonesia Timur di kampus, persoalan yang kami hadapi ketika kita berbicara tentang literasi digital kampus adalah persoalan kompetensi, kemudian akses juga fasilitas yang tidak merata di kampus kami. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya kami sumber daya manusia di kampus ini, baik itu bukan hanya mahasiswa, dari mahasiswa hingga ke dosennya bisa siap untuk tidak ketinggal jauh dengan teman-teman yang ada di Jawa mungkin, Bapak? Ya, betul. Kita harus akui salah satu kendala di beberapa wilayah kebetulan masih belum seimbang konektivitas gitu. Oleh karena itu, Kemendikbud itu bekerja sama dengan beberapa provider Telkomsel, termasuk juga dengan beberapa provider yang Google misalnya. Untuk apa? Untuk menyelaraskan program-program itu jalan, memastikan program itu jalan. Sehingga tidak hanya konektivitas yang dibangun oleh mereka bekerja sama dengan Kemdikbud, tetapi membekali juga para SDM-nya berkompeten. Salah satunya memang mendorong kalau mahasiswa diberi hak 3 semester untuk mengambil prodi di luar prodi. Bagaimana dengan dosennya? Dosennya juga ada, Bu. Dosen itu khususnya PTN ya. Khususnya PTN itu ada di IKU nomor 5. Itu dosen itu didorong untuk berkegiatan di luar kampus. Nah, sekarang mengajar juga bisa jarak jauh menggunakan literasi digital. Sehingga mau tidak mau kita harus ambil peran itu. Kita tuh siap nggak siap kita sudah di dalam air gitu, jadi kita harus bisa berenang, nggak ada pilihan karena pandeminya sudah jalan. Tadinya ketika kita program ini disiapkan, kita tidak menyangka bakal ada pandemi kan. Jadi belajar berenangnya mungkin celup-celup kaki dulu di pantai, tetapi ternyata pandemi datang, jadi sekarang ini posisinya sudah di air, mau tidak mau harus berenang, nggak ada pilihan. Nah, bagaimana kondisi atau kebijakan apa yang mendorong para guru, para dosen, para mahasiswa untuk belajar berenang, dibekali dengan level kompetensi yang memadai dulu. Silakan pilih misalnya. Kalau kita berenang itu kan apa, mau berenang langsung dengan tanpa bantuan, atau menggunakan ban, atau menggunakan perahu kano, atau menggunakan itu, perangkatnya disiapkan. Apa pilihannya? Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu memberikan pilihan bagi para mahasiswa dan sekali lagi dan dosen untuk meningkatkan kompetensinya supaya apa? Supaya ada kesetaraan antara dunia akademik atau istilah kami kompetensi akademik dengan kompetensi usaha atau kompetensi profesional. Sehingga jangan sampai yang dibutuhkan oleh perusahaan misalnya kompetensi A tapi kita menyiapkannya B.
Atau di sana AA, di sini baru A1. Jadi kan kurang kompatibel ya. Sehingga ada dua cara, Bu, untuk dosennya. Pertama, dorong dosennya keluar. Itu mendorong dosen keluar itu langsung ke perusahaan, langsung ke dunia profesi. Untuk apa? Untuk mendalami apa yang terjadi di sana. Sehingga kita melihat real problemnya itu apa sih di luar kampus itu. Problem utamanya apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kemudian baru mereka masuk lagi ke dalam kampus membawa problem itu. Oh, kalau gitu kami harus mengajarkan kurikulumnya A, B, C supaya problem itu tadi terpaksakan. Inilah yang dikatakan dengan problem based learning, dari pembelajaran berbasis problem yang dihadapi oleh masyarakat. Cara kedua, kampus menghadirkan para praktisi ke dalam kampus, ke dalam media pembelajaran. Ini yang sedang akan di-launch oleh Mas Menteri di tahun 2022 awal. Sekali lagi, menghadirkan para praktisi ke dalam kampus sebagai bagian dari pembelajaran. Kenapa? Karena mereka orang profesional, mereka punya problematika yang pernah dihadapi, mereka punya kompetensi, punya kualifikasi, kemudian digabungkan dengan dosen yang kompetensi akademik. Jadilah mahasiswa itu menerima dua sisi pembelajaran sekaligus. Satu, kompetensi akademik dari dosen, berupa knowledge, berupa literasi dalam hal akademik. Satu lagi adalah pembelajaran langsung dari para praktisinya tentang yang terjadi di luar. Nah, pembelajaran yang kedua ini, ketika kita menghadirkan para praktisi ke dalam kampus, ini yang dikatakan dengan case-based learning. Memecahkan kasus di dalam kelas berdasarkan problem utama di luar. Jadi kalau dosennya keluar, itu kita problem-based learning. Kalau praktisinya ke dalam kampus, kita namakan case-based learning. Gabungan ini ingin sekali Mendikbud membekali para mahasiswa itu mempunyai dua sisi pengetahuan yang sama pentingnya. Kapasitas akademiknya tinggi, kapasitas kompetensi profesionalnya juga tinggi. Sehingga ketika dia keluar atau lulus ke dalam dunia usaha atau berwirausaha atau ke dalam masyarakat, mereka sudah merasakan AC nyala itu seperti apa, jadi nggak kaget. Itu seperti itu. Baik Bapak, dari tadi kita ngobrolin Kampus Merdeka nih Pak. Terus terang saja di kampus kami Pak, ketika mulai semester ini kami harus program Kampus Merdeka itu dicanangkan di kampus kami, terus terang keteteran Bapak. Masih banyak sekali mahasiswa kami yang mungkin belum paham Kampus Merdeka seperti apa. Terus kami juga sebagai penyelenggara harus mengakui bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini ketika kami berpartisipasi untuk menyediakan ruang belajar bagi mahasiswa yang ada di luar. Mungkin Bapak sedikit saja disosialisasikan ke mahasiswa yang hadir di sini, sebenarnya Kampus Merdeka itu seperti apa dan mereka bisa berpartisipasi apa saja di Kampus Merdeka, Bapak? Oke. Jadi ide dasarnya kan kita memberikan banyak pilihan ya. Kata lain banyak pilihan itu kita dimerdekakan. Jadi ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk mahasiswa saja, tapi untuk dosen. Mahasiswa selama ini, kalau saya ingin bicara sebagai ilustrator untuk ini ya. Misalnya di dalam satu pesawat, ini. Dalam satu pesawat itu komponennya ada pilot dan timnya, ada penumpang. Anggap saja seperti itu. Penumpang itu selalu di belakang. Nggak ada penumpang pesawat di depannya. Artinya, dan penumpang tidak punya hak mengatur pilot mau kemana, karena sudah ditentukan. Ketika dia masuk pesawat, dia sudah tahu tujuannya kemana, duduk di kursi berapa, bisa apa penumpang. Nggak ada inisiatif apapun. Nah, di Kampus Merdeka, itu ingin memberikan pilihan bahwa mahasiswa atau penumpang pesawat itu diposisikan bukan sebagai penumpang, tapi sebagai co-pilot. Sehingga kalau diilustrasikan pesawat tadi, mahasiswa dan dosen itu ibarat co-pilot dan pilot duduk berdampingan. Pilotnya dosen, co-pilotnya mahasiswa. Kenapa? Co-pilot dan pilot itu saling berinteraksi secara intensif, saling memberikan ide, saling memberikan masukan, saling memberikan upaya kreativitas. Jadi saling mengisi gitu. Inilah pilihan-pilihan yang diberikan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa sendirilah yang menentukan arahnya mau kemana. Tentu disetujui oleh kaprodinya, disetujui oleh dosennya. Tidak bisa mereka, Pak saya mau ke sini, kemudian dia berjalan sendirian, nggak bisa.
Artinya dari awal ketika menyusun RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, dia sudah bilang, Pak, semester ke depan saya pengen magang. Jadi dia tidak ikut kegiatan yang kelas itu, tapi ikutnya magang. Pak, semester ke depan saya mau berwirausaha. Keluarlah izin dari prodi. Pak, semester ke depan saya mau studi independen, mau proyek kemanusiaan, mau riset, mau misalnya ke daerah bencana. Banyak hal pilihan. Itulah pilihan-pilihan ini yang dikatakan merdeka. Mereka merdeka memilih caranya untuk mengembangkan potensinya. Jadi kata lain dari kemerdekaan, dari Kamus Merdeka adalah memberikan banyak pilihan bagi mahasiswa untuk menentukan masa depannya sesuai dengan kebutuhan dan passion yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Sekali lagi, walaupun pilihannya ada pada mahasiswa, tetapi ikut regulasi prodi. Artinya harus ada perencanaan di awal. Tidak bisa tiba-tiba mendadak. Pengen nggak kuliah terus kemudian ngambil itu tanpa persetujuan prodi tetap. Apakah prodi harus menahan? Prodi sangat dihimbau, bahkan diwajibkan untuk menyetujui mahasiswa apabila, nah, ini ada apabilanya, apabila memang itu direncanakan dari awal. Jadi masuk RPS ya. Dan ketika program di luar kampus itu atau di luar prodinya berjalan selama full 1 semester, maka bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Ini saat ini saya lagi di UTU nih, Bu. Ini saya tidak di Jakarta nih, saya lagi di Melabuh di Universitas Teguh Umar. Dan saya baru saja berdiskusi dengan para mahasiswa di sini, luar biasa wirausahanya. Mereka melakukan magang, mereka melakukan wirausaha di luar selama 2 semester dan diakui 40 SKS oleh dosen. Nah, dosennya juga sama. Apa kemerdekaan bagi dosen? Saya sedikit ya tentang dosen ini, agak literasinya agak tinggi buat dosen. Dosen itu, setiap perguruan tinggi itu dituntut untuk menentukan namanya misi diferensiasi. Apa itu misi diferensiasi? Misi diferensiasi itu ciri khas, identitas, atau visi misi yang hanya dipunyai oleh perguruan tinggi itu sebagai pembeda dari perguruan tinggi lain. Dia mau bergerak kemana? WHO itu apa sih yang mau ingin dicapai yang berbeda dari universitas lain? Misalnya, saya akan fokus ke teaching industry. Dia akan fokus ke digital learning. Dia akan fokus ke misalnya agroekonomi dan seterusnya. Pilihan-pilihan itulah yang akan mewarnai kampus itu mau kemana. Setelah itu, baru misi diferensiasi tadi harus diturunkan ke level fakultas, ke level prodi, bahkan ke level individu dosen. Apa yang merdeka bagi dosen? Kalau gitu dosen juga punya pilihan. Di dalam pelaksanaan tridharmanya, dosen itu sedang didesain untuk menentukan sendiri dharma mana yang akan difokuskan lebih kuat daripada dharma lain. Tapi bukan berarti memilih salah satu, dipilih semuanya. Hanya ada dharma tertentu, apakah di pendidikan, apa di penelitian atau di pengabdian pada masyarakat, yang akan difokuskan lebih unggul dibanding prodi lain. Kenapa? Karena dia akan menentukan sendiri passion dosen itu mau kemana. Apakah sebagai researchers yang lebih utama, tapi mengajarnya mungkin 20%, sisanya 20%. Jadi ini berimbang. Bukan dipatok harus sekian, enggak. Tapi dia sendiri yang menentukan mau kemana. Supaya apa? Supaya selaras dengan kebutuhan institusi berupa misi diferensiasi tadi dan kompetensi yang ingin dimiliki dosen. Jadi kan sangat tidak adil kalau mahasiswanya dibebaskan, kemudian dosennya dikekang. Jadi ketika mahasiswanya diberi kebebasan, dosennya juga diberi kebebasan supaya sama-sama bergerak. Ketika dosen mendapat proyek misalnya, proyek dalam artian ini ya, dalam artian penugasan di luar kampus, bukan proyek uang, walaupun di dalamnya ada uangnya juga. Riset misalnya, itu kami sekarang mewajibkan dosen itu melibatkan mahasiswa. Minimal 5 mahasiswa itu dilibatkan supaya apa? Supaya mereka itu terbiasa sejak dari dini ikut dalam riset-risetnya dosen. Bagaimana kalau idenya dari mahasiswa? Ketika mahasiswanya ikut atau mempunyai ide untuk belajar di luar kampus berupa magang atau studi independen, kan tidak mungkin dilepas. Harus didampingi dosennya, supaya dosennya juga paham yang dibutuhkan mahasiswa apa, problem mahasiswa. Dan inilah esensi yang saya terangkan tadi adalah esensi dari Kamus Merdeka. Dengan kata lain adalah memberikan banyak pilihan bagi dosen dan mahasiswa untuk menentukan sendiri masa depan pembelajarannya seperti apa, masa depan setelah lulus seperti apa, dengan cara yang sudah diatur di dalam regulasi kampus. Itu.
Baik, terima kasih Pak Sofwan sudah ikut berpartisipasi dalam Communication Day. Sayang sekali hari Sama-sama. ini waktunya sangat terbatas ya Pak. Saya berharap sih Oke. bisa bertatap muka nanti sama Pak Sofwan suatu hari nanti. Mungkin main ke UHO Pak untuk diskusi lebih jauh bersama mahasiswa di sini. Siap, insya Allah. Oke, salam Terus Kampus Merdeka kegiatannya- buat teman-teman semua. Ya Pak, salam Kampus Merdeka Pak. Tetap sehat. Terima kasih. Ya. Ya Pak. Saya izin pamit ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Sofwan. Mari bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sesi pertama. Saya kembalikan ke MC untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Salam Kampus Merdeka Pak Sofwan.